Ya, selamat sore ya penontonnya. Kita bertemu kembali dalam Washington tanggal YouTube, California. Saya pada akhir-akhir ini, artinya 1 minggu ini ya, mengikuti perkembangan politik di Partai Demokrat di Indonesia. Ada beberapa yang saya soroti sebagai rakyat biasa ya, dalam beberapa pertemuan di TV ya, di Indonesia ya. Isu yang membuat Partai Demokrat yang mengubah ADRT-nya itu bisa akan eligible, akan dianggap sah kalau ketua pembina yaitu SBY ya bisa memberikan izin. Tanpa mengurangi hormat saya kepada Pak SBY dan semua yang simpati kepada Partai Demokrat, ke SBY dan AHY, saya mencoba memakai logika ya, logika karena saya tinggal di Amerika. Saya coba memakai logika apa yang terjadi politik di Amerika ya, artinya politik yang langsung bisa dirasakan oleh rakyat kecil. Begitu. Artinya nggak harus pengamat-pengamat politik amat, kan nggak seperti itu. Jadi apa yang dirasakan oleh rakyat Amerika ini berbicara dengan politik. Ya. Jadi seperti itu kan ada kesan nanti. Kalau hanya dengan persetujuan SBY, kongres luar biasa bisa dibuat, ya nggak bakal terjadi. Nah, peraturan-peraturan yang dibuat seperti ini, rakyat kan bisa mengerti. Itu peraturan seperti tidak memberikan kebebasan untuk berbicara kepada anggota. Artinya menggunting, janganlah kata mengguntingnya. Kadang-kadang kalau kita berbicara di ada ketimuran, tidak baik terlalu seperti itu ya. Jadi walaupun sesungguhnya seperti itu, tapi kita ikut aja dulu, ada istiadat kita ya, ada ketimuran lah istilahnya. Entah itu yang kita hormati Bapak SBY ya, presiden 2 periode, entah disengaja atau tidak disengaja, saya pikir Partai Demokrat yang membuat peraturan itu, itulah yang membuat Partai Demokrat itu melahirkan ketidakpercayaan kepada mereka yang diberikan kekuasaan, yaitu Ketua Umum AHY. Ditambah lagi karena AHY adalah anak kandung dari SBY. Jadi kan orang bisa lihat. Jadi kita ini nggak ada hubungannya apa-apa, bicara juga nggak pernah, hanya kita kenal aja SBY ya karena seorang presiden yang berhasil, seorang presiden ketua umum yang dihormati. Kita dengar juga, kita ketahui juga AHY karena anaknya SBY. Jadi nggak ada hubungan apa-apa sama sekali bicara mengenai politik. Jadi apa yang saya katakan sekarang ini, saya coba buat di YouTube, Washington Tanggang YouTube dari California, karena memang saya mempunyai kerinduan. Mudah-mudahan dengan YouTube yang sarana yang kecil ini ya, siapa tahu terdengar ini di mereka politikus-politikus di Indonesia. Mungkin Anda bertanya, bagaimana dong Jokowi dengan anaknya dan menantunya? Mereka kan dipilih. Ya maksudnya AHY juga dipilih, bisa aja seperti itu.
Tetapi kan yang membedakannya ART-nya itu loh. Begitu supaya anaknya nanti jangan ada yang menyaingi seperti itu. Lalu dibuat ART yang mengatakan tidak akan terjadi KLB, Kongres Luar Biasa yang legal, kalau itu nggak disetujui oleh ketua pembina dengan ketua. Ya itu kan orang kan langsung berasumsi bahwa mencoba mengekang kekuasaan dengan tidak fair, kan begitu. Jadi saya yang mendengar itu, ya nggak fair lah itu. Kan logika rakyat biasa masuk ke situ. Jadi rakyat biasa di dalam benaknya, itu mah akal-akalan. Kan langsung begitu. Coba tadinya itu nggak dikeluarkan seperti itu, ART. Lalu betul-betul dibuat dengan kok boleh saja karena SBY itu dihormati. Kalau dikatakan saya tidak mau mendengar satu calon mengenai SBY dicalonkan, ya, setidaknya saya mau 2 atau 3 calon. Coba kalau itu tadinya didorong oleh SBY, saya percaya betul bahwa akan tidak terjadi seperti ini. Kedua, ini dengar-dengar rumor, ya. Saya mohon maaf ini, kalau membahas kan bisa saja. Yang penting nggak menuduh, ya. Segala sesuatu yang kita bicarakan ini apa yang kita dengar, ya, dan kita tidak menuduh siapapun. Misalnya kita dengar ini, kalau berbicara kan namanya diskusi, siapa saja mestinya berdiskusi 2 arah dong. Ada pendapat yang kita dengar, ada pendapat yang kita perdengarkan. Lalu terjadilah suatu solusi. Nah, katanya siapapun pergi ke Cikeas diterima, tapi hanya mendengar saja. Aduh. Padahal saya percaya betul AHY ini adalah orang muda yang berpotensi. Tapi sebesar apapun potensi seseorang, kita juga mengangkatnya ke permukaan, menjualnya dengan cara yang bijaksana, Pak SBY, please. Siapa sih yang nggak menghormati Pak SBY? Orang yang membuat KLB luar biasa ini pun selalu mereka katakan, saya hormati Pak SBY. Ya, artinya Pak SBY itu kan harus betul-betul memegang kehormatan dan kepercayaan dari anggotanya dengan cara fair play. Kan itu. Jadi flashback sedikit ke belakang. Saya percaya Ruhut Sitompul, ya. Kalau Ruhut Sitompul mendengar YouTube saya yang sederhana ini, ya, dari California, ya. Apa kabar, Le? Saya lihat Ruhut Sitompul dari dulu digoncang banyak dari Partai Demokrat. Tapi Ruhut Sitompul betul-betul menghormati SBY. Dan saya ingat betul alasan Ruhut Sitompul tidak sejalan dengan partai, karena dia tidak mendukung AHY karena terlalu muda, udah didorong-dorong, dipaksa-paksa seperti itu. Ruhut Sitompul saya lihat di TV mengatakan supaya ditunggu dulu, AHY ini seorang jenderal. Nah, jadi begini, AHY kan tahu betul loyalitas Ruhut Sitompul. Nah, kalau orang yang loyalitas ke kita nggak hormati, nggak rangkul, nggak dengar, lalu siapa lagi yang mau kita dengar? Loyalitas itu dia selalu berpikir apa yang baik. Bukan loyalitasnya dia itu yes sir, enggak. Apa saja yes, enggak. Jadi dia sudah buat pendapatnya begitu di Demokrat. Tapi kalau SBY tidak mau mendengarnya, ya pergilah Ruhut Sitompul. Dan orang lain kan bisa membuat teropong, kan? Diteroponglah. Ibu Megawati itu cara berpikir politiknya dapat dari roh Bung Karno. Lihat itu Ibu Mega, dia seorang ibu loh. Tapi dia adalah
pendekar yang luar biasa. Dan hebatnya, sebagai pendekar dia nggak sendiri pendekarnya ke SBY. Dia cari, dia rekrut pendekar-pendekar yang handal. Direkrutlah Jokowi, pendekar yang handal. Lihat, sejak awal Jokowi itu dulu, siapa itu partai-partai yang di dekat yang Pak Jokowi itu? Nggak banyak, Golkar dan lain sebagainya itu jauh. Tapi dengan kepiawaiannya. Nah, sekarang di video saya sebelumnya saya katakan, pendekar-pendekar yang lain percaya kepada saya. Yang sudah lahir adalah Prabowo Subianto. Kok YouTube Washington Setang dari California kenapa bilang pendekar itu Prabowo Subianto? Lihat, waktu dia kalah dari Jokowi 2 kali, dia tunjukkan dirinya sebagai orang yang cinta Indonesia. Dia itu seorang pejuang. Ingat, dia adalah mantan yang gampang disalahkan karena dia lahir dari lingkaran cendana. Lihat, orang sangat mudah menuduhnya, tapi semua tuduhan itu dipatahkannya. Kenapa dipatahkan? Karena segala niat baiknya, at least sampai sekarang. Gabung dengan Jokowi, sakit hati pada Pak Prabowo itu, tidak ada apa-apanya. Tidak dipegang-pegangnya itu sakit hati. Dulu dia sahabat baik dengan Megawati. Setelah dia sakit hati mungkin karena ditinggal Megawati, apakah dia dendam? Tidak. Diundang dia makan nasi goreng yang terkenal itu, dia datang. Jadi artinya setidak-tidaknya cara dia itu sudah menunjukkan kepada rakyat bahwa Prabowo itu adalah pantas menjadi seorang presiden. Setidak-tidaknya 1 periode kasih kesempatan. Dan dari periode itulah nanti akan kita lihat, masyarakat Indonesia akan melihat bahwa Prabowo bisa menerus. Kenapa? Sudah teruji. Dia itu jadi bawahan Pak Presiden Jokowi. Ada ketimuran ini, dia lebih senior. Dia seorang militer. Dia anak orang kaya. Dia orang kaya. Lain Jokowi. Jokowi betul-betul adalah dilahirkan oleh rakyat menjadi presiden. Rakyat yang melahirkan dia, rakyat yang betul-betul dari bawah. Itulah sehingga Presiden Jokowi itu tidak tergoyahkan. Karena di belakang dia itu rakyat jelata. Bukan orang kaya, bukan pengusaha. Dengan demikian, sikap dan keadaan dia rendah hati dan hormat. Dan juga dengan aktingnya seperti itu. Sejalan perkataan dengan perbuatan, dengan penampilan. Penampilan dia juga bukan aduhai. Bukan. Bajunya begitu, kadang sepatunya mungkin lebih mahal sepatu saya. Tapi artinya dia adalah presiden yang mewakili representatif dari rakyat, kalau orang Amerika bilang. Nah, ingat apa yang saya katakan mengenai politik beberapa minggu yang lalu. Megawati adalah seorang pendekar dan dia dimatangkan dengan beberapa situasi yang berjibaku menghantam PDI. Saya masih ingat itu Suryadi. Saya masih high school saya di situ Jakarta. Masih ingat itu. Hampir saya ikut ke peristiwa 27 November itu. Karena orang kita ini simpatik. Pada saat kita kampanye dulu, waduh, itu masih anak-anak kecil kita itu, masih baru tamat SMA. Kita ingat itu. Nah, itulah sebabnya Megawati itu orang luar biasa. Dia juga nggak mau menonjolkan dirinya jadi presiden. Tapi dia lihat, betul-betul disekolahkan itu. Lalu sekarang kan muncul. Coba lihat Risma. Risma ini akan pendekar-pendekar yang ulung ini. Lihat. Tapi lihat, Pak Prabowo adalah seorang yang menonjol dan belajar. Dan belajar dan dengan rendah hati. Ditunjukkan dengan sikap dan perbuatannya bahwa dia mau berjuang kepada bangsa Indonesia. Dengan cara menghapus dada ya, demi rakyat.
Dia diinjak-injak, dia berkata hapus dada dengan rakyat. Saya akan bawa sedikit komentar saya kembali mengenai apa yang dikatakan Lai saya. Lai, Horas Lai, kalau Lai dengar ini, Adian Nabi Tupulu. Adian Nabi Tupulu ini pun pendekar ulung ini. Pendekar ulung, dia pejuang. Dan dia pejuang mengatakan apa yang dikatakan benar. Lihat apa yang dikatakan. Sudah kalah berkali-kali dan akan kalah. Betul kalah Prabowo. Pertanyaannya, apakah Prabowo sakit hati dengan itu? Tidak. Dan Prabowo malah mau bergabung. Apakah Adian Napitupulu setuju dia bergabung dengan Gerindra? Belum tentu Adian Napitupulu setuju. Tapi Adian Napitupulu saya pernah dengar di televisi, dia katakan semua itu tergantung presiden. Nah, artinya Adian Napitupulu memberikan porsi masing-masing. Ya, presiden sudah menang. Kalau bahasa Inggris bilang up to you. Apa saja yang kamu lakukan hakmu sebagai presiden. Nah, jadi apa maksud daripada kejelasan saya ini kepada Partai Demokrat, yaitu SBY. Jadi kata orang begini, penonton itu mudah karena dari luar, ya saya akui itu. Tapi walaupun penontonlah yang melihat pemain bola itu masuk nggak golnya apa tidak. Ya, bahkan orang pemain itu sendiri suka dibilang, oh itu tidak gol, tidak begitu. Tapi penonton tahu karena memang melihat. Jadi rakyat melihat, itu. Jadi apa yang saya lihat sebagai rakyat begini. SBY istirahatlah dulu, ya. Tapi Pak Muldoko, saya yakin ini satu saat Pak Muldoko ini akan dimenangkan. Karena apa? Karena kuliah ART-nya AHY ini tidak kuat untuk membela AHY, ya. Kalau nanti itu, saya nggak ahli hukum, tapi ingat ini apa yang saya katakan sebagai rakyat biasa, ya. Karena dari awal tadi saya bilang, rakyat biasalah yang merasakan langsung akibat politik itu. Dan oleh karena itu rakyat biasa juga lah yang bisa melihat tontonan itu dari luar. Jadi begini, Pak Muldoko saya pikir, ya, saya nggak bisa katakan 100%, bahkan 80% pun saya nggak bisa katakan. Tapi sudah yang terbaik pada saat posisi ini untuk boleh memimpin Demokrat, ya. Jadi kalau saja saya mengharapkan Pak SBY dan AHY itu bersabar, ya, bersabar. Buktikanlah, pasrahkanlah PDI ini, Partai Demokrat ini dipimpin orang yang betul-betul mencintainya. Kan Maxo Papua mencintainya. Lihat cara Maxo Papua berbicara. Lihat cara-cara pendiri-pendiri itu berbicara. Mereka itu mencintai Demokrat Pak SBY. Jangan heran. Kalau orang mencintai apa yang Bapak cintai, ngapain Bapak pusing-pusing? Biarkan aja dulu, Bapak pensiun dulu deh. Jadi kalau saya mengharap, tetapi begini, Muldoko juga harus jujur. Kalau nggak jujur nanti same mawon. Caranya jujur bagaimana? Harus dipertahankan AHY sebagai orang calon-calon presiden di Indonesia. Iya, saya dengar, ya. Saya dengar. Ya, karena seperti tadi saya bilang, rakyat ini penonton. Oleh karena itu sebelum main bola babak kedua, penontonnya ngomong nih dari luar lapangan nih. Disandingkanlah, ya, Pak AHY dengan Bapak Muldoko nanti dengan fair tapinya, ya. Lalu lihatlah animo masyarakat nanti melalui puling-puling yang dibuat. Jadi harapan saya jangan ada yang dipecat di dalam kepengurusan Pak Muldoko ini. Jangan ada yang dipecat. Tetapi apa? Mereka terbuka dan merangkul. Kalau saya bilang apapun itu persoalannya, asal jangan kriminal, ya. Kalau kriminal, ya bawa aja ke pengadilan. Jadi janganlah ada istilah dipecat. Entah mereka buat lagi yang baru, jangan dipecat, terserah mereka. Kecuali mereka pergi sendiri. Yang penting jangan dipecat. Karena apa?
Dengan demikian menjadi partai modern dan terbuka. Kalau karena beda pendapat dibilang, oh kami akan menjadi Partai Demokrat Perjuangan misalnya. Kalau kalah misalnya karena kita terus terang aja nggak ada pilihan ini kayaknya. Ini harus pergi ke pengadilan ini kan, begitu. Tapi sebenarnya kalau Pak Muldoko bisa ketemu dengan Bapak SBY, ya, tapi kayak mustahil gitu. Tapi semustahil itu juga lah kebaikan Demokrat ini akan berjalan dengan mulus. Tapi kalau itu terjadi, tetapi dengan satu perjanjian ya, betul memang itu bukan partai Cikeas, tapi Demokrat harus menyadari AHY ini juga namanya di masyarakat sudah ada. Jadi harus diberikan peluang untuk membuat dia kesempatan mencalonkan diri nanti di dalam Partai Demokrat. Kalau SBY maju, yang lain maju, maksudnya kalau Muldoko mau maju, yang lain maju aja calon presiden dari Demokrat. Tapi AHY harus masuk dan fair play gitu. Dengan demikian nggak ada yang dirugikan, malah terbuktilah bahwa KLB yang baru ini, yang dibuat di Sibolangit ini, betul-betul memang mau merangkul semuanya. Gitu. Yang lain, saya angkat topi ya kepada Bapak Jam, ya, John Allen Marbun, ya, lah ya, tulang ya, oke. Apa yang diperjuangkan ini kita nggak tahu pribadi orang itu ya, tapi kita lihat dari apa yang di TV dan kita juga menanggapi apa yang di TV ya. Jadi apa yang diperjuangkan itu saya pikir memang begitulah mestinya. Jangan adalah balas dendam karena dipecat lalu pecat. No, itu saya pikir tidak akan membuat itu maju. Jadi penonton, kesimpulannya yang saya mau katakan kepada politik kita di Indonesia adalah supaya rakyat itu ada maknanya. Siapapun nanti menjadi presiden, karena memang dia lahir dari suatu kejujuran, seperti Jokowi lah, lahir dari tingkat-tingkat tertentu sampai ke level atas, sambil diperhatikan oleh rakyat. Saya mengharap begitu AHY. Ada kesabaran Bu AHY sekarang. Perjuangan dia masih lumayan jauh itu ke depan. Jadi maksud saya adalah, saya mau supaya bangsa kita ini maju tanpa gontok-gontokan, dan saya yakin betul hal itu bisa. Dan hampir sekarang itu sudah mencapai ke situ. Jadi kalau perbedaan itu, mereka hanyalah belajar bagaimana caranya supaya membuat lebih jujur dalam setiap perlakuan politik mereka. Jadi saya pikir Pak Muldoko ya, sebagai ketua Partai Demokrat yang baru, versi Sibolangit, dan sebenarnya saya yakin itu akan bisa menang. Bukan karena di belakangnya pemerintah, enggak. Jadi jangan membuat seperti itu. Kita sama aja dengan excuse nanti buat orang-orang Partai Demokrat, grupnya SBY dan AHY. Jangan kita buat excuse dalam hidup itu. Kalau seorang pemimpin ada kesalahan, dia katakan saya salah. Jadi enggak, pemimpin itu enggak rakyatnya yang salah, enggak pemimpinnya. Dalam hal ini pemimpin Partai Demokrat siapa? SBY dengan AHY. Mereka lah yang membuat kesalahan sehingga terjadi KLB ini. Jadi jangan lempar kesalahan pada orang lain. Rakyat seperti kita ini tahu. Jadi janganlah. Jadi Pak Muldoko juga harus bagaimana ya? Harus membuat suatu terobosan-terobosan yang di luar daripada grup yang membuat KLB itu. Terobosan itu adalah bagaimana mempersatukannya Demokrat. Kalau Demokrat yang sulit ini bisa dipersatukan, orang akan respect. Berarti Indonesia pun Pak Muldoko bisa persatukan.
mempersatukan orang lain itu juga jangan kita terus di atas. Harus berikan kesempatan dengan cara bertanding yang fair play di dalam ring. Bawa ke dalam ring AHY. Dan orang pun akan respect kepada Muldoko. Kalau Pak Muldoko betul-betul bisa menang dengan AHY, ya oke. Orang akan lihat, AHY sudah dengan Pak Muldoko udah berdarah-darah loh. Bedanya hanya 2 suara misalnya. Kalau itu fair play namanya. Jadi saya mengharap di semuanya itu Demokrat atau dimanapun politik haruslah fair play ya. Jangan ada di belakangnya itu seperti mencoba menjadi milik sendiri. Ya namanya juga demokrasi, mana ada milik sendiri. Jadi sampai di sini dulu penonton. Saya terusik hati saya untuk membuat video ini. Walaupun mungkin view saya itu ya udah ribuan, tapi ribuan itu kecil, nggak ada apa-apanya. Jadi saya mengharap ya, siapa tahu nanti entah berapa lama ini video ini sampai kepada mereka politikus-politikus di Partai Demokrat ya. Dengan demikian kerinduan saya bahwa bangsa Indonesia itu maju seperti Amerika. Saya tinggal di Amerika itu sekarang. Itu kerinduan saya. Jadi oleh karena itu dalam politik pun kita harus fair play ya. Kalau soal goncangan itu, Amerika juga goncangannya paling parah lagi kan. Jadi inilah dulu para penontonnya. Pergilah ke YouTube-nya Washington Stanggang, California. Ada beberapa pembahasan mengenai politik. Saya buat sebagai pembahasan rakyat biasa. Pembahasan top-top ahli politik itu sudah sering kita dengar. Nah, inilah saatnya dalam media sosial ini. Pembahasan dari orang-orang kecil. Ya, bisa didengar. Kalau orang-orang besar sudah kita terus dengar tiap hari. Sekarang kita coba bahas seperti saya ini orang kecil didengar. Inilah dulu pemirsa, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita boleh berjumpa lagi di waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih, tolong subscribe dan share supaya orang-orang yang belum mendengarnya bisa mendengar, berikan pandangan ya, berikan tanggapan. Terima kasih.